Oke teman-teman, untuk kesempatan video kali ini gua akan melanjutkan bab 5 di buku filosofi teks. Bab 5 yaitu mengendalikan interpretasi dan persepsi. Bukan hal-hal atau peristiwa tertentu yang meresahkan kita, tetapi pertimbangan atau pikiran persepsi kita akan hal-hal yang peristiwa tersebut. Epictetus mengatakan bahwa sumber sebenar-benarnya dari segala keresahan dan kekhawatiran kita ada di dalam pikiran kita sendiri, dan bukan hal atau peristiwa di luar kita, di sekitar kita gitu. Kekuatan pertimbangan, judgment, atau persepsi kita, lo memiliki kekuatan untuk mengubahnya kapanpun juga. Semua rasa susah, khawatir, cemas, iri hati, dan lain-lain datangnya dari pikiran kita sendiri. Dan kita sendirilah yang sebenarnya mampu mengubah pikiran atau persepsi kita tanpa mengubah di sekitar kita. Ya, yang sedang terjadi. Jika kamu bersusah hati karena hal eksternal, perasaan susah itu tidak datang dari hal tersebut, tetapi oleh pikiran atau persepsimu sendiri. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran dan persepsimu kapanpun juga. Kebahagiaan sejati datang dari hal-hal yang bisa diandalkan, yaitu pikiran, persepsi, dan pertimbangan kita sendiri. Bahkan keputusan kita yang mengakumulasi dari pikiran kita, itu datangnya dari kita sendiri. Ya, ini disebut merdeka atas kedaulatanmu sendiri. Ajaran ini membebaskan karena memberdayakan, empowering. Kita bukanlah sekoci kecil tak berdayung dan tak berlayar yang pasrah digoyang ke sana dan kemari, lari ke sana, lari ke sini. Enggak, saat diterjang badai kehidupan, enggak, kita enggak kayak gitu. Kita bukanlah makhluk yang diem aja gitu, fasik, yang dibawa senang atau disedih. Sedih ayo, gitu kan, senang ayo, marah ayo, gitu enggak. Oleh eksternal, sebaliknya perasaan kita datang dari pendapat dan persepsi yang sepenuhnya di bawah kendali kita. Kita bisa aktif menentukan proses hidup kita terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Insight dari ajaran stoicisme ini juga menghancurkan apa yang gue percayai sejak gue bocil sampai saat ini mengenai emosi versus rasio atau nalar. Maka dari sini gue akan menjabarkan pentingnya kita memahami apa itu stoa, minimal banget kita sadar dan kita waras untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Melawan interpretasi otomatis, jangan katakan pada dirimu sendiri lebih dari impresi awal yang kamu dapatkan. Kamu mendengar bahwa seseorang berkata yang jelek tentang kamu, ya hanya ini kabarnya. Kabarnya tidak berkata bahwa kamu sudah dilukai. Karenanya, tetaplah fokus pada impresi yang pertama dan jangan ditambah-tambahkan lagi di kepalamu. Maka sesungguhnya tidak ada yang benar-benar bisa terjadi kepadamu. Itu yang kata Marcus Aurelius ya dalam buku meditasinya. Mempelajari stoicisme ini menyadarkan banyak dari emosi negatif kita merupakan akibat dari interpretasi otomatis ya, atau gampang trigger lah gitu atas sebuah kejadian atau peristiwa di sekitar kita. Coba perhatikan berapa kali kita berkeluh kesah, misalnya saat kita kehilangan uang, dikecewakan orang, stuck pada kemacetan di jalan, atau teman kita minjam duit, bahkan ditagihnya ada yang galak lah gitu. Dengan cepat kita pasti ngomel kan gitu, menggerutu gitu, kesal sewot jengkel kan. Ini disebut dengan respon otomatis. Begitu ada pemicu, interpretasi otomatis muncul diikuti emosi. Nah, ada sebuah tips yaitu stop. Pertama, stop dulu nih. Begitu kita merasakan emosi negatif, secara sadar kita harus berhenti dulu. Diam dulu gitu. Jangan terus larut dalam perasaan tersebut. Cara ini bisa dilatih semua emosi negatif. Misalnya mulai dari terdeteksi nih, kayak takut, marah, cemburu, curiga, stres, sedih.
frustasi, dan lain-lain. Anggap saja kita berteriak di dalam hati kita nih. Time out. Semakin sering dilakukan, kita akan menjadi lebih efektif. Efektif ini dalam artian kita bisa menjernihkan pikiran kita, melakukan yang benar dan tidak melakukan yang nggak ada gunanya gitu kan. Yang kedua, think and assess, pikirkan dan dinilai. Sesudah menghentikan proses emosi sejenak, kita bisa aktif berpikir. Memaksakan diri saja untuk berpikir rasional sudah mampu mengalihkan kita dari kebablasan untuk menuruti emosi. Kemudian, mulailah menilai, assess, apakah perasaan saya ini bisa dibenarkan atau tidak. Nah, itu sesuai tergantung pada kondisi. Yang ketiga, respon. Sesudah kita menggunakan nalar, berupaya untuk dalam rasional dalam mengamati situasi, barulah kita memikirkan respon apa yang kita berikan. Ada sebuah kutipan, jagalah senantiasa persepsi lu, karena ia bukan hal yang sepele, tetapi merupakan kehormatan, kepercayaan, ketekunan, kedamaian, kebebasan dari kesaktian dan kekuatan. Dengan kata lain, persepsi lu adalah kemerdekaan lu, kedaulatan lu, dan bahkan sebagai alat untuk bertahan hidup saat ini. Jadi jaga dan rawat persepsi lu. Sudah saatnya lu menyadari bahwa lu memiliki sesuatu di dalam diri lu, ya termasuk mungkin persepsi lu ya kan, yang lebih kuat dan ajaib daripada hal-hal yang mempengaruhi layaknya boneka. Nah, makanya dari semua yang tadi gue dijabarkan, minimal banget lu bisa waras dan lu sadar gitu. Lu sadar bahwa kehidupan ini kadang-kadang kita ketemu sama orang yang gak waras gitu. Ya, jabarin tadi temen lu gitu minjem duit sama lu tagihnya lebih galakan dia, bahkan lu disolekin gitu. Nah, dari sini udah ketahuan kan siapa yang waras. Oke, gua akan menjabarkan juga nih intisari dari bab 5 ini. Manusia kerap kali disusahkan oleh hal-hal atau peristiwa yang di sekitar dia. Tetapi interpretasi filosofi teras tidak menganggap emosi berjalan terpisah dari rasio atau nalar. Emosi negatif dianggap sebagai akibat dari nalar atau rasio yang keliru. Jadi dari emosi negatif ini itu akibatnya dari nalar yang keliru, sehingga muncul emosi negatif. Ya misalnya kayak macet di jalan ya kan. Ya emang kan macet itu karena lampu merah ya, atau muatan kendaraannya lebih banyak, dan sehingga volume kendaraan ini melebihi dari kapasitas jalannya gitu. Nah gitu kan enak gitu kan, kita berpikirnya seperti itu gitu, nggak marah-marah atau bahkan ngedumel gitu kan. Ya makanya kalau lu ngedumel berarti ada yang keliru gitu dalam persepsi lu. Sekali lagi, jaga dan rawat persepsi lu dengan baik sehingga lu akan menjadi orang yang waras gitu. Kita memiliki kemampuan untuk tidak menuruti penilaian atau value judgment otomatis yang tadi gue bilang spontan, trigger dari emosi sendiri. Kita mampu untuk menganalisis sebuah peristiwa atau objek dengan rasional, khususnya untuk memisahkan antara faktor objektif dan penilaian opini kita yang subjektif. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan: stop, think, and assess, respond dapat dipraktikkan saat kita mulai merasakan emosi negatif. Kita bisa mengendalikan respon lebay terhadap segala hal dengan mengingat betapa remehnya masalah kita jika dilihat dari jauh, bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh baru di kehidupan ini manusia, dan pada akhirnya semua akan terlupakan oleh waktu yang terus berjalan. Jadi kesimpulannya bagi gue nih ya, kita harus berdobrak mental lebay dan kultus yang ada dalam diri lu, yaitu menghakimi dan mencari kambing hitam gitu. Sekian dari video kali ini. Jaga persepsi lu.
Jangan lebay.